kembali lagi bersama kita di Betri bersama saya Febe dan Kak Kasih. Yeay. Apa kabar kakak? Baik, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Kamu? Puji Tuhan baik dan sehat. Ya, tentunya kita harapkan teman-teman di luar sana juga pasti sehat ya. Harus jaga kesehatan ya tetap jaga teman-teman. kesehatan. Oke, kali ini kita membahas sesuatu yang fenomenal. Kita Oke. selalu bahas sesuatu yang fenomenal, apalagi di kalangan anak-anak muda pada Betul zaman sekali. sekarang. Kita beri judul pada hari ini adalah cancel culture. Yap. Nah, pasti nggak asing ya buat sobat muda yang mendengarkan istilah ini. Apalagi di kalangan selebgram atau enggak public figure atau enggak ya artis-artis di luar sana gitu ya. Itu hal yang menjadi ketakutan sendiri buat mereka ya kak. Apalagi masalah ya itu kalau sudah cancel culture itu sudah ya udah apa ya mereka nggak bisa lagi untuk Eksis. eksis di luar sana karena ada cancel culture itu. Nah, menurut kakak gimana sih dan penjelasan mengenai cancel culture? Oke, kali ini kita bahas tentang satu fenomena yang disebut cancel culture ya, di mana ada satu fenomena di mana seseorang atau sesuatu itu dihujat habis-habisan di media sosial oleh karena mereka mungkin melakukan satu pelanggaran atau kesalahan gitu ya. Nah, intinya itu dia di-cancel lah dari kehidupan sosial. Entah itu di-unfollow atau mungkin kalau misalnya sesuatu mungkin produk itu mungkin tidak dibeli lagi Boycott gitu ya jadinya. Iya, jadi ini adalah satu fenomena yang sering kali kita jumpai bagi setiap kita yang aktif di media sosial gitu kan. Nah, baru-baru ini kan adalah ya seseorang artis yang sedang masalah sedang menimpa dia di mana sekarang dia lagi dihujat habis-habisan oleh para netizen. Memang ini luar biasa sekali nih kekuatan netizen ini ya. Oke, nah kira-kira kenapa sih cancel culture ini bisa terjadi? Nah, yang pertama itu mungkin adanya kesalahan atau kontroversial yang terjadi gitu ya. Di mana orang atau sesuatu itu melakukan satu pelanggaran sehingga tidak diterima oleh para pengguna media sosial atau para netizen lah yang biasanya kita sebut sekarang ini ya. Kemudian ada reaksi cepat. Nah, sekarang ini segala sesuatu kita bisa memperoleh infonya dengan begitu cepat. Nah, infonya itu bisa menyebar dengan sangat cepat sehingga menimbulkan reaksi cepat juga dari kita. Nah, tanpa tahu kebenarannya, entah itu fakta atau hoax, wah kita sudah langsung memberikan reaksi yang karena udah viral gitu ya, jadi dibicarakan gitu. Nah, sekarang ini poin apa yang kita mau bahas tentang cancel culture ini? Nah, kita mau lihat dulu apa sih dampaknya dari cancel culture ini. Nah, memang segala sesuatu itu ada dampak positif dan ada juga dampak negatif ya. Nah, kita mau bahas dampak positif dulu. Kalau dampak positifnya kita bisa menegakkan keadilan gitu ya. Nah, memang baru-baru ini kan ada beberapa hal yang pada akhirnya terkuakkan oleh karena sesuatu yang diviralkan oleh netizen gitu kan. Nah, itu kita bisa ambil sisi positifnya di mana seseorang yang tadinya tidak memperoleh keadilan akhirnya memperoleh keadilan oleh karena tadi itu ada fenomena cancel culture ini. Tapi di sisi lain ada dampak negatif. Nah, kita coba pikirkan bagaimana kalau misalnya berita yang kita sebar itu atau seseorang yang kita hujat itu tidak melakukan kesalahan itu atau pelanggaran. Nah, ini bisa membuat satu kerugian kan terhadap orang itu ataupun terhadap satu perusahaan yang mengeluarkan satu produk yang dimana kita nggak usah beli lagi produk itu ini gitu kan. Nah, itu dampaknya, dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana sih kita bisa menyikapi cancel culture ini? Nah, yang pertama teman-teman yaitu jangan cepat menghakimi gitu ya. Jangan cepat-cepat menghakimi gitu. Ketika kita mengetahui sesuatu berita yang sedang viral, kita pastikan dulu apakah itu adalah sebuah kebenaran atau itu hanya sebuah hoax gitu kan. Nah, kita pastikan jangan sampai kita sudah menghujat habis-habisan ternyata dia nggak bersalah atau sesuatu itu tidak masih layak untuk digunakan gitu. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah kita berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Setiap orang itu berhak untuk memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri gitu ya. Jangan sampai kita pada akhirnya meng-cancel dia dari kehidupan sosialnya, sehingga tidak ada kesempatan bagi dia lagi untuk bisa memperbaiki dirinya jauh lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada isu, bukan pada orangnya. Nah, ini kita mau mengubah sistemnya gitu ya. Jangan sampai isu ini atau hal-hal yang sedang terjadi ini membuat seseorang ini pada akhirnya ya bisa depresi kan, dan melakukan hal-hal yang bisa merugikan dirinya sendiri gitu ya. Jadi teman-teman, kita semua bisa terlibat di dalamnya gitu ya. Jadi dalam hal ini kita bisa bersikap bijak ya. Ketika kita mengetahui satu berita yang sedang viral saat ini, kita pastikan dengan baik apakah memang itu adalah sesuatu berita yang fakta atau hanya sekedar untuk menciptakan sensasi-sensasi begitu. Nah, sama halnya dengan kebenaran firman Tuhan juga yang boleh mengingatkan kita, jikalau memang kita mendapati di dunia sosial ada seseorang yang melakukan pelanggaran. Nah, firman Tuhan mengatakan kepada kita di dalam Galatia pasal 6 ayat 1, katakan begini, saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Ya, di sini kita bisa menegur orang lain karena kesalahan mereka. Itu adalah hal yang penting ya. Menegur orang karena kesalahan adalah hal yang penting. Tetapi kembali lagi pada kebenaran firman Tuhan, kita harus lakukan dengan penuh kasih dan kelemah lembutan. Nah, kalau misalnya kita bisa baca di bagian firman Tuhan yang lainnya, juga Tuhan Yesus pernah berkatakan kalau ada yang salah, maka kita tegur dengan apa? Face to face gitu ya, empat mata. Kalau semisalnya dia nggak nyadar-nyadar juga, bawa saksi gitu kan, bawa saksi. Kalau semisalnya dia nggak sadar juga akan kesalahannya, Bawa keluarganya. ya itu ya memang harus patut dihakimi di depan banyak orang gitu. Nah, jadi teman-teman, sobat muda dimanapun berada, bagi yang aktif-aktifnya di media sosial, jangan lupa bahwa kita harus selalu memastikan bahwa semua yang kita tonton, semua yang kita info yang kita dapat dari media sosial kita itu adalah sesuatu yang benar, bukan hanya sekedar hoax, sehingga kita bisa bijak ketika kita mau meng-cancel seseorang dari kehidupan sosialnya. Itu saja penjelasan dari saya. Iya, terima kasih ya Kakak, sudah penjelasannya sangat luar biasa. Jadi ingat ya tadi teman-teman, kita harus pergunakan kasih kita pada orang lain juga. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.